Ya, dulu kita disuruh untuk menabung demi masa depan, tapi hari ini banyak yang justru makan tabungan demi bisa bertahan. Fenomena makan tabungan atau yang dikenal dengan mantap mencuat sebagai cermin tekanan ekonomi yang makin menghimpit, khususnya kelas menengah. Lagi rame nih soal fenomena mantap atau makan tabungan yang jadi realitas pahit bagi jutaan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi, ada yang terpaksa menguras tabungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank Indonesia mencatat pada Februari 2025, proporsi tabungan masyarakat turun menjadi 14,7%. Ini terendah sejak 2021. Ya, artinya masyarakat terpaksa mengandalkan simpanan mereka. Kondisi ini diperparah oleh gelombang PHK yang melanda berbagai sektor. Hingga Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 26.455 pekerja terkena PHK. Sedangkan Apindo mencatat dari Januari hingga Maret 2025 sebanyak 73.992 pekerja kena PHK. Belum lagi deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut dengan angka sebesar 0,37% pada Mei 2025. Lalu apa kata ekonom soal fenomena ini? Selama kemudian masyarakat masih tertekan ya pendapatannya, belum bisa meningkatkan penghasilannya, maka fenomena makan tabungan ini saya kira akan hilang. Sulit kemudian untuk berharap pola konsumsi ini berubah dan mengalami peningkatan ketika tabungannya juga relatif terbatas. Bahkan dalam kondisi yang lebih buruk, mereka yang kemudian tidak mendapatkan jaminan kesehatan misalnya dalam pekerjaan mereka bisa menggunakan tabungan mereka untuk tadi membayar kesehatan. Dan ketika masyarakat tidak bisa melakukan peningkatan konsumsi, itu ada hubungannya juga dengan kondisi ekonomi makro secara umum, karena konsumsi yang tertahan akhirnya ikut memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas gitu ya. Sebagai respons, pemerintah meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi dengan total alokasi anggaran 24,4 triliun rupiah. Ya, meski ada stimulus, pengamat bilang kalau kita wajib lebih bijak mengatur pengeluaran. Saat ini memang kondisinya tidak mudah gitu ya. Saya harus katakan seperti ini. Tentu lebih berhati-hati, lebih selektif dalam melakukan konsumsi, terutama untuk barang-barang yang dirasa perlu gitu ya. Sehingga nantinya ketika ada gejolak ekonomi ke depan, setidaknya masyarakat punya semacam pegangan lah. Semoga ke depan kebijakan ekonomi tidak hanya berpihak pada angka-angka statistik, tapi juga memikirkan perut-perut yang lapar dan dompet-dompet yang menipis. Karena kesejahteraan bukan hanya tentang pertumbuhan, tapi pemerataan. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.